شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah alladzi khalaqal mauta wal haya, yang telah menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum, dalam rangka menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kalian yang terbaik amalannya. Perhatikan betul di dalam firman Allah ini di surat Al-Mulk ayat kedua, Allah menginginkan kita di dalam kehidupan dunia ini dengan segala bentuk pujiannya untuk mencari ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kalian yang terbaik amalannya. Bukan yang tertinggi kedudukan dan jabatannya, bukan yang terbanyak harta bendanya, bukan pula yang terpopuler semasa hidupnya, bukan juga yang termewah kendaraannya, dan bukan hal-hal lainnya yang bersifat duniawi. Tetapi Allah menghendaki ayyukum ahsanu amala, Allah menghendaki siapakah yang terbaik amalannya di antara kalian. Sudah barang tentu bagi seorang mukmin yang cerdas, seorang mukmin yang benar keimanannya, ini menjadi perhatian, menjadi concern, menjadi fokus kehidupannya. Bahwa seorang mukmin yang benar keimanannya, seorang mukmin yang cerdas, senantiasa memanfaatkan setiap kesempatan yang Allah berikan dan semua kenikmatan yang Allah anugerahkan untuk dikonversi menjadi berbagai bentuk kebaikan, dikonversi menjadi peningkatan keimanan, ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia menyadari bahwa apapun yang bersifat duniawi tidak ada yang abadi. Apapun yang ada di dunia ini saat ini yang kita miliki, semua akan kita tinggalkan. Kemewahan, ketenaran, kedudukan, dan semuanya yang bersifat duniawi tidak ada yang bisa kita bawa menuju akhirat kelak sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kecuali kebaikan-kebaikan kita, amal soleh kita, kecuali keimanan kita, kecuali ketakwaan kita. Itulah bekal terbaik yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang nantinya menolong kita di kehidupan setelah kehidupan dunia. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa." Dan berbekallah kalian. Fa inna khairaz zad, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal at-taqwa, yaitu ketakwaan. Dan tentu ini menjadi sekali lagi fokus dan concern orang-orang yang beriman. Dia menyiapkan berbagai bekal amal soleh, dia senantiasa menorehkan berbagai prestasi kebaikan semasa hidupnya, dan ini yang akan dia bawa sekali lagi menuju kehidupan akhirat, ya, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Surat Al-Kahfi ayat 110. Maka barang siapa yang menghendaki perjumpaan langsung dengan Rabb-nya, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal 'amalan shalihan, maka hendaknya dia senantiasa beramal saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada,
Dan tentu di dalam beramal tersebut, ya, di dalam membangun kebaikan-kebaikan tersebut, di dalam menorehkan berbagai prestasi kebaikan semasa hidupnya, harus diiringi dengan ikhlasun niyah. Tidak boleh adanya penyimpangan niat, tidak boleh bergeser dari lillahi ta'ala kepada yang lainnya. Karena kata Allah, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak sekali-kali menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun di dalam beribadah kepadanya. Jadi pastikan betul setiap amal soleh yang kita lakukan, setiap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, niatkan lillahi ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat dan salam juga kita senantiasa curahkan kepada uswah hasanah kita, kepada seseorang yang digelari dengan al-hadi ila siratim mustaqim, seseorang yang berjasa sebagai penunjuk kita kepada jalan yang lurus, jalan yang kita senantiasa minta kepada Allah di setiap salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Dan beliau pula digelari wadda'i ila dinil qayyim, seorang dai, seorang penyeru kepada dinul qayyim, agama yang lurus, dinul haq, agama yang benar, dinullah, agama Allah, yaitu dinul Islam, agama Islam. Maka semoga kita termasuk orang-orang yang mampu mempertahankan keyakinan kita, keimanan kita, dan tentu di dalam sepanjang hayat kita, kita senantiasa berupaya menghidupkan sunnah-sunnahnya, sunnah-sunnah Nabi sampai dengan akhir hayat kita. Dan jangan lupa pula bahwa setiap hari biasakan memberikan porsi khusus untuk menyampaikan salawat dan salam kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bentuk adab kita, bentuk terima kasih kita kepada beliau, karena beliaulah yang telah menunjuki kita kepada jalan yang lurus. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa menyampaikan salawat dan salam kepadanya, dan ini menjadi pertimbangan yang sudah disampaikan oleh beliau, bahwa kelak di akhirat, di surga, orang-orang yang paling banyak bersalawat dan memberikan salam kepadanya akan bersamanya di surga. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan kajian Tazkiyatun Nafs kita, masih membahas kitab Al-Mustakhlas fi Tazkiyatil Anfus, karya Syekh Sa'id Hawa. Terakhir pelajaran kita membahas tentang berbagai penyakit dan permasalahan umat yang bersifat kontinuitas sepanjang masa, atau selalu muncul, selalu ada sepanjang zaman. Dan itu sudah kita bahas. Di antaranya berbagai bentuk syubhat fikriyah, adanya paham murji'ah, adanya paham syiah, adanya paham kharij ya. Al-kharijiyah itu apa? Khawarij ya. Kemudian wal i'tizal, i'tizal itu mu'tazilah ya. Kemudian juga ada hal-hal permasalahan ataupun penyakit-penyakit yang bersifat personal, dan ini juga menjadi penyakit sepanjang zaman. Ya, yang beliau kutip dari sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmizi, dan beliau mengatakan wa huwa sahih ya, dan ini hadisnya sahih. Apa? Dabba bainakum da'ul umam qablakum al-hasad wal baghdha. Jadi kata beliau, kata Rasulullah SAW ya, bahwa telah merajalela ya, telah merebak di antara kalian da'ul umam qablakum ya, penyakit umat-umat terdahulu sebelum kalian, yaitu al-hasad wal baghdha. Penyakit hasad, dengki, dan kebencian. Ya. Dan ini sudah kita pernah bahas, ya, apa itu hasad ya. Kemudian bagaimana al-baghdha itu muncul gitu ya. Dan itu kita rasakan sampai dengan saat ini, ya. Semua penyakit-penyakit tersebut ya, yang sudah kita bahas di pertemuan terakhir, menjadi tanggung jawab bagi seorang alim, seorang pengajar, bagaimana mencari ilajnya, bagaimana mencari pengobatannya atau mencari solusinya. Ya. Jadi dia harus bisa mencari penawar, mencari obat
ataupun solusi atas berbagai permasalahan dan penyakit umat tersebut, ya. Makanya kata Syekh Sa'id Hawa, wa 'alal 'alim an yu'alijaha in wujidat. Jadi kalau penyakitnya sudah ada, maka bagi seorang alim, bagi seorang guru, bagi seorang yang berilmu, dia punya kewajiban an yu'alijaha, untuk memberikan ilaj, memberikan solusi, memberikan pengobatan in wujidat, kalau sudah ada penyakit-penyakit tersebut. Au yujida mana'atan diddaha illam takun maujudatan. Atau kata beliau, membuat ataupun mewujudkan mana'ah. Mana'ah itu imunitas, ya. Diddaha, dalam rangka melawan penyakit-penyakit tersebut, illam takun maujudatan. Seandainya penyakit-penyakit tersebut belum ada, belum muncul, ya, tetap punya tanggung jawab bagaimana membentuk mana'ah, membentuk imunitas, ya. Jadi ada dua hal yang harus dilakukan oleh seorang alim. Ada tindakan preventif, ya, pencegahan, ada tindakan kuratif, pengobatan. Ini bahasa apa? Kedokterannya istilahnya gitu, ya. Jadi ketika penyakit-penyakit yang tadi disampaikan sudah ada di tengah-tengah umat, maka seorang alim punya kewajiban melakukan ilaj, memberikan pengobatan, mencarikan solusinya, supaya umat tidak bertambah parah penyakitnya, tidak bertambah kronis, ya, harus segera diobati. Ketika ada yang terpapar paham murji'ah, gitu kan, ya, di mana paham ini, ya, sudah pernah kita bahas sebelumnya, bahwa wa mabdal irja itu ala tarkil amal, ya. Ajaran pokok murji'ah itu atau irja ini adalah meninggalkan amal. Jadi ketika ada umat yang terpapar paham demikian, seorang alim, seorang guru, seorang syekh, ya, seorang yang berilmu, dia punya kewajiban memberikan terapi, mengobati kesesatan-kesesatan pemikiran tersebut, ya. Ya, begitu juga nanti ada penyakit tasyayyu', ya, tasyayyu' itu Syiah, kemudian ada Khawarijiyah, Khawarij yang gampang sekali mengkafirkan orang, ya, gampang sekali menghujat orang, gampang sekali mengatakan orang lain itu sesat dan seterusnya. Kemudian wal i'tizal, ya, kaum Mu'tazilah yang juga kebablasan di dalam menggunakan akalnya sehingga terlalu liar di dalam menafsirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua ini sekali lagi menjadi tanggung jawab alim. Ketika sudah ada, dia melakukan tindakan kuratif, pengobatan. Ketika belum ada yang terpapar atau belum nampak di tengah-tengah masyarakat, tetap dia juga punya kewajiban membangun yang dinamakan mana'ah. Mana'ah itu imunitas. Ya, kayak sekarang ini kita dalam rangka meminimalisir, ya, penyebaran COVID-19, ada istilahnya vaksinasi, gitu, ya. Nah, apa sih vaksinasi? Vaksinasi itu sebenarnya membangun imunitas tubuh kita agar ketika nanti ada virus yang tersebar di tengah-tengah kita, setidaknya tubuh kita ini sudah punya ketahanan, sudah punya kekebalan, sudah punya imunitas yang akan menangkal virus dan bakteri ataupun penyakit yang ada di sekeliling kita, ya. Makanya ada imunisasi, vaksinasi, sama aja itu, ya. Fungsinya sekali lagi membangun imunitas, membangun daya tahan tubuh kita atas segala penyakit yang ada di sekelilingnya, ya. Nah, dalam konteks ini yaitu bagaimana memunculkan al-mana'ah al-islamiyah, imunitas keislaman, atau lebih khusus lagi al-mana'ah al-imaniyah, imunitas keimanan. Jadi ketika ada syubhat fikriyah yang beredar di sekelilingnya, ada penyakit-penyakit yang merusak pemikirannya, merusak akidahnya, merusak keislamannya, merusak keimanannya, maka dia akan dengan kuat, ya, menghadapi hal tersebut, atau bisa dibilang, ya, dia akan terhindar dari berbagai penyakit tersebut, tidak terpengaruh, ya. Mungkin tetangganya, mungkin yang lainnya
karena tidak memiliki mana'ah, tidak memiliki imunitas, mudah terpengaruh, mudah terbawa arus, ya, mudah tersesatkan. Tapi dia tidak, ya. Nah, inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam surat Al-Maidah ayat 105. Jadi ketika Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum. Kalau kita buka Al-Qur'an terjemah, alaikum anfusakum itu diartikan jagalah diri kalian. Sebenarnya tafsiran bebasnya alaikum itu bagi kalian, anfusakum diri kalian. Maknanya adalah kita ini punya tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Mau kita bawa kepada jalan yang benar atau jalan yang sesat, mau kita jadikan diri kita ini orang baik atau orang yang buruk, mau kita jadikan kehidupan kita ini penuh dengan berbagai kebaikan atau kejahatan, itu semuanya menjadi tanggung jawab pribadi. Ada mas'uliyah, ya, ada tanggung jawab pribadi. Ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, ya. Jadi setiap kalian itu pemimpin minimal memimpin dirinya sendiri. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Jadi jangan pernah kita menyalahkan orang lain. Ya. Ya, nanti makanya kita akan nyesal di akhirat gara-gara ngikutin orang lain, ikut-ikutan sesat gitu ya. Karena pemahaman kita yang kurang. Nah, kembali lagi, alaikum anfusakum, jadi kita punya tanggung jawab terhadap diri kita sendiri, ya. Dan Allah sudah menjelaskan. Allah begitu juga Rasulullah sudah mengajarkan apa yang benar, apa yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Tinggal kita mau belajar atau enggak, gitu ya. Nah, ini korelasinya juga dengan surat Asy-Syams ayat berapa tuh ya? Ayat 8 ya, yang fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ayat 8 apa ayat 9? Ya, nanti dilihat. Jadi kata Allah bahwa setiap manusia itu ya, maka kami telah ilhamkan fa'alhamaha kepadanya, maksudnya kepada jiwa manusia itu di dalam diri kita ini dua potensi, fujuraha wa taqwaha. Ada potensi keburukan, kejahatan, ya, ada potensi takwa. Potensi baik. Maka sesungguhnya ini mengisyaratkan kepada kita, siapapun kita, setiap manusia itu memang sudah ada potensi baik dan buruk. Dan itu adalah pilihan. Mana yang mau kita unggulkan, mana yang mau kita dominankan, mana yang mau kita ya lebih kita pilih gitu ya. Makanya ayat berikutnya, qad aflaha man zakkaha. Itu clue dari Allah atau semacam kata kunci dari Allah. Kata Allah, qad, sungguh, aflah, sungguh beruntung, man zakkaha. Ya, siapapun yang menyucikan jiwanya. Para ulama tafsir mengatakan maksudnya ya, kalau kita ingin potensi baik kita yang lebih dominan, yang lebih muncul, yang lebih mendominasi diri kita, maka lakukanlah tazkiyatun nafs. Maka lakukanlah penyucian jiwa. Ya, ketika kita menyucikan jiwa kita, membersihkan diri kita dari berbagai penyakit dan juga permasalahan individu, gitu ya, maka dia akan memunculkan dominasi potensi baiknya, potensi takwanya. Jadi dia akan cenderung kepada kebaikan. Kenapa? Karena ya didominasi oleh potensi takwa. Potensi buruknya bagaimana? Tidak hilang, tapi diminimalisir gitu ya. Potensi fujurnya bagaimana? Masih ada. Tetapi setidaknya kalah dominan dengan potensi takwa. Jadi keinginan untuk berbuat buruk mungkin masih ada, tetapi kalah dengan keinginan berbuat baik. Ketika ada hasutan setan, karena potensi takwanya lebih dominan, maka dia mudah menangkal ataupun menghindari ya bujuk rayu setan tersebut ya. Sebaliknya di ayat berikutnya, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Ya, ini juga clue dari Allah. Jadi kalau kita mengotori jiwa kita dengan berbagai maksiat, dengan berbagai perbuatan dosa, dengan perbuatan keburukan, ya, maka disadari atau tidak, hal-hal itulah yang menyebabkan potensi buruk kita semakin dominan di dalam diri kita.
dan potensi baik di dalam diri kita semakin ya minimalis ya. Jadi dominasinya akan dikuasai ya oleh potensi buruk, potensi fujur. Maka terjadilah ya keinginan, kecenderungan kepada hal-hal yang buruk, hal-hal yang bersifat maksiat, hal-hal yang dilarang oleh Allah, yang tadinya kita sama sekali takut melakukannya, maka dengan kecenderungan, dengan adanya dominasi potensi fujur tadi, kecenderungannya akan lebih kuat dan akan merasa lebih nikmat. Ya, jadi ada orang tertentu yang mungkin awalnya dia orang baik gitu ya, tetapi pada saat tertentu keimanannya sedang drop, kemudian terjebaklah dia berbuat maksiat. Awalnya melakukan maksiat itu ada perasaan rasa berdosa dan salah yang luar biasa. Tapi perhatikan, disinilah pintarnya setan gitu ya. Jadi ketika dia tidak buru-buru melakukan tazkiyatun nafs, malah bertambah istilah coba lagi bermaksiat, coba lagi berbuat dosa. Disitulah ya potensi buruknya mulai mendominasi dan setan dengan mudah menghasut kepada hal-hal yang lebih buruk daripada itu. Yang mungkin tadinya sekedar zinah mata, sekedar memandang, melihat, lama-lama ada keinginan benar-benar ingin melakukan zina fisik gitu ya, naudzubillah. Dan itulah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita gitu ya. Nah, jadi kembali lagi korelasinya ini ya punya kaitan dengan surat Al-Maidah ayat 105 tadi, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Nah, bagi orang-orang yang memiliki mana'ah al-islamiyah, di ayat lanjutannya dikatakan la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Tidak akan memberikan mudarat, la yadurrukum ya, tidak akan memberikan mudarat, dampak negatif kepada kalian, man dhalla, orang-orang yang sesat. Idza tadaitum, ketika kalian sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi setelah Allah memberikan gambaran bahwa kita punya tanggung jawab terhadap diri kita sendiri, kita boleh memilih mau berada di jalan yang lurus atau di jalan yang menyimpang, ya, di jalan yang benar atau yang salah, ya, di jalan yang hak atau batil dan seterusnya. Maka Allah juga mengingatkan bagi orang-orang yang mengambil jalan yang lurus, mengambil jalan yang benar, ingin berada terus ya di dalam jalan yang hak, yang benar. Maka ketika dia benar-benar sudah memiliki imunitas, disitulah kata Allah tidak akan berpengaruh orang-orang sesat yang ada di sekelilingnya. Nah, inilah yang saya maksud dengan al-mana'ah al-islamiyah, al-mana'ah al-imaniyah. Ya. Jadi ketika seseorang sudah dilakukan imunisasi, dia sudah memiliki imunitas, ya, ketahanan, kekebalan, ya, keimanannya, maka dia tidak mudah ya terpengaruh dengan berbagai kesesatan yang ada di sekelilingnya. Termasuk tadi syubhat fikriyah yang tadi sudah dibahas oleh Syekh Said Hawa. Begitu juga penyakit-penyakit personal seperti hasad wal baghdha, ya. Penyakit apa namanya? Hasad, dengki gitu ya, dan kebencian. Nah, ini sudah kita bahas di pelajaran terakhir kita. Kemudian kata beliau, "Tsumma inna likulli asrin amradha." Ya. Kemudian sesungguhnya di setiap masa dia memiliki penyakit tersendiri, punya penyakitnya. Maksudnya apa? Jadi kalau tadi sudah dibahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, ada berbagai penyakit dan permasalahan umat yang bersifat sepanjang zaman, sepanjang masa, dia selalu muncul, dia selalu eksis, meskipun bisa jadi dominan atau tidak. Ya, ada misalnya zaman-zaman masa-masa di mana dominasi paham Mu'tazilah. Kita tahu di dinasti Abbasiyah itu sangat dominan ya paham Mu'tazilah. Dan di masa-masa itu pula ya para imam mazhab ya terutama yang sangat masyhur ya kisah dari Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad bin Hanbal disiksa oleh khalifah saat itu karena berbeda pandangan ya, dan pandangan mereka saat itu didominasi oleh kaum Mu'tazilah ya yang terlalu menuhankan akal ya, sehingga kebablasan gitu ya, sehingga kebablasan ya. Saya pernah menjelaskan misalnya paham tentang bahwa Al-Quran itu makhluk gitu ya, itu kan yang menjadi permasalahan sehingga Imam Ahmad bin Hanbal harus dipenjara dan disiksa karena tidak mau mengakui bahwa Al-Quran itu makhluk ya.
Ya, karena memang dalam paham Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Ya, dia bukanlah makhluk ya. Nah, ada juga di mana dominasi kaum Syiah ya. Di mana setelah dinasti Abbasiyah runtuh itu menjadi dinasti-dinasti kecil, ada dinasti Fatimiyah ya, dinasti Mamluk itu dominasi Syiah. Ya, bahkan Universitas Al-Azhar itu yang mendirikan dinasti Syiah. Tapi kita tidak melihat Syiahnya karena ya melahirkan ulama-ulama besar dari Azhar ya. Tapi pahamnya saat itu di saat dinasti itu yang yang eksis dominasinya paham Syiah gitu ya. Nah, ini berbagai fenomena di mana paham-paham yang tadi disampaikan itu ada kalanya dominan, ada kalanya tidak dominan. Tetapi dia selalu muncul. Bahkan di masa kita saat ini pun paham-paham tadi tidak hilang. Ada. Mungkin di wilayah tertentu ada yang dominan, ada yang tidak dominan, gitu ya. Nah, kembali lagi tugas seorang alim adalah memberikan ilat, memberikan pengobatan, ya, memberikan mencari solusi atas permasalahan-permasalahan tersebut dan kemudian juga melakukan tindakan imunisasi kepada umat, ya. Jadi umat ini dibentengi, diberikan pemahaman yang benar supaya terbangun imunitasnya, mana'ah islamiyahnya, gitu ya, mana'ah imaniyahnya. Nah, sedangkan kata beliau juga ada juga yang bersifat penyakit khusus di masa tertentu ataupun di zaman tertentu munculnya. Ya. Apa itu? Nah, beliau mengatakan famin amradi asrina ma asyarat ilaihin nusus. Nah, maka di antara penyakit-penyakit zaman kita, kata beliau, ya, ma asyarat ilaihin nusus. Apa-apa yang diisyaratkan oleh nas-nas berikut ini. Jadi beliau mengutip beberapa nas, beberapa dalil yang menunjukkan ini isyaratnya dari nas-nas ini tentang penyakit yang kita rasakan di zaman kita. Jadi kalau beliau mengatakan asrina, zaman kita, karena memang kalau ukuran zaman misalnya itu adalah 1 abad, ya, ukuran masa itu adalah 1 abad, 100 tahun, ya beliau masih sezaman sama kita, masih semasa gitu ya. Syekh Said Hawa ini. Nah, apa saja? Yang pertama beliau mengutip hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, akhrajahu Tabrani bi isnadi hasan, dengan isnadnya dengan sanadnya hasan. Apa kata Rasulullah? Awwalu ilmin yurfa'u minal ardi al-khusyu'. Ya. Ilmu pertama yang diangkat dari muka bumi, kata Rasulullah itu al-khusyu'. Apa itu al-khusyu'? Al-khusyu' itu ketundukan hati. Jadi kalau Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 238 itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hafidzu 'alas salawat was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah salat-salat kalian, ya, was salatil wusta, dan khususnya as-salatul wusta, yaitu salat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan tegakkanlah salat dengan khusyuk. Kan diterjemahkan qanit juga kan khusyuk ya. Nah, bedanya apa dengan istilah al-khusyu'u ini? Kalau al-qanitin di sini itu kekhusyuan secara fisik. Ya, harus benar-benar tumakninah gitu ya di dalam melaksanakan salat, ya. Nah, sementara al-khusyuk ini, ya, jadi ketundukan hati. Jadi yang dituntut lebih tinggi lagi, bukan hanya sekedar ketundukan fisik, ya. Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau salat ruku, sujud gitu ya, itu kan bagian sebagai bentuk aktualisasi fisik kita, ya, menunjukkan ketundukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seberapapun tingginya jabatan kita, meskipun presiden, ya sujudnya begitu ya, harus, ya, bentuk sujudnya harus dia menempel ke bumi kan gitu. Jadi nggak ada istilah mentang-mentang presiden dia nggak mau seperti yang lain gitu ya, beda sendiri sujudnya, rukunya beda sendiri. Ya, enggak, semuanya sama. Nggak dilihat dari latar belakang jabatan, kedudukan, ya, harta benda dan seterusnya. Semuanya sama, rukunya sama, sujudnya sama dan seterusnya. Ya, dan Allah meminta waqumu lillahi qanitin, dan tegakkanlah salat itu dengan, ya, khusyuk. Ya, tetapi yang dimaksud sekali lagi ini, ya, kekhusyuan secara fisik, ya, secara lahiriah. Nah, al-khusyu'u itu secara batiniah,
secara hati, adanya ketundukan hati. Jadi ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, gitu ya, sudah semestinya itu dibarengi dengan ketundukan hati. Tidak hanya fisiknya saja yang begini. Ini kan tanda pasrah menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan sampai ya secara fisik kita mengaku pasrah menyerah kepada Allah, tapi hatinya tidak pasrah dan menyerah kepada Allah. Tetapi hatinya melanglang buana kemana-mana, misalnya gitu ya. Nah, ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, gitu kan, Allah Maha Besar, gitu ya. Orang-orang yang dibarengi dengan ketundukan hati, dia akan menyerapi betul atau meresapi betul, ya, bahwa ketika mengucapkan Allahu Akbar itu dia meyakini hanya Allah lah yang Maha Besar, semuanya kecil, termasuk dia. Apapun yang dia miliki di dunia ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya apalagi kalau kita coba merefleksi ya apa yang sudah kita lalui ya bulan lalu ya, yaitu kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Ya, sebelum sholat Idul Fitri kita biasanya melakukan apa? Takbiran, ya. Pernah nggak kita merenungkan kenapa sih kalimat takbiran itu dominasinya takbiran? Maka disebut takbiran itu karena dominasinya kalimat takbir, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd, gitu ya. Minimal ada 5 kali kita menyebutkan kalimat takbir di dalam rangkaian kalimat takbiran. Setelah takbir 5 kali itu baru apa? Setelah takbir itu baru muncul tahlil, ya kan? La ilaha illallah, ya. Jazakumullah khair. Ya, kemudian huwallahu akbar. Itu pun ditutup lagi dengan kalimat takbir. Kemudian takbir lagi baru tahmid. Jadi kalau kita simpulkan dalam rangkaian kalimat takbiran itu ada takbir, tahlil dan tahmid. Ya. Dominasinya tetapi kenapa harus kalimat takbir? Kan pertanyaannya gitu. Bahkan saking Allah ingin menguatkan ya istilahnya supaya kita ini benar-benar berpikir, kenapa sih dominasinya kalimat takbir gitu ya, dan memang Allah itu sudah memerintahkan kepada kita orang-orang yang beriman setiap ada fenomena yang terjadi di sekeliling kita itu fa'tabiru ya ulil absar, maka ambillah iktibar, ambillah pelajaran, ambillah hikmah ya ya ulil absar, wahai orang-orang yang memiliki pandangan, yang memiliki ilmu. Artinya orang beriman itu ulil absar, apapun yang ada di sekeliling dia mencari hikmahnya, mencari pelajarannya, gitu ya, mencari iktibarnya. Nah, kalau kita perhatikan bukan hanya dalam sholat id saja, bukan hanya dalam takbiran saja. Dalam sholat id kita rakaat pertama berapa takbir? 7 kali takbir. Rakaat kedua berapa takbir? 5 kali takbir. Kemudian dalam khutbah id disunnahkan khutbah pertama itu 9 kali takbir. Khutbah kedua itu 7 kali takbir. Pernah nggak kita merenungkan? Kenapa di momen spesial seperti itu selalu dominasinya kalimat takbir? Ya, momen Idul Adha, Idul Fitri, gitu kan? Kemudian juga di sholat gerhana pun sama, di dalam rangkaian doa-doanya itu dominasi kalimat takbir. Nah, jadi kembali ini menjadi renungan bagi kita. Nah, sesungguhnya orang-orang yang memiliki kekhusyuan hati, ketundukan hati, dia khusyuk ketika menyikapi berbagai hal itu, dia akan merenungkan bahwa ketika mengucapkan Allahu Akbar itu, ya Allah yang Maha Besar dan semuanya kecil. Dan di momen-momen spesial yang tadi saya sampaikan, kenapa Allah memberikan begitu banyaknya ya rangkaian kalimat takbir untuk menegaskan eksistensinya di hadapan kita orang-orang yang beriman. Bahwa Allah di momen spesial itu mengingatkan kita Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Besar. Nggak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Besar kekuasaannya, Allah yang Maha Besar kekuatannya, Allah yang maha segalanya. Nah, setelah takbir itu, makanya kenapa muncul tahlil? Karena ketika seorang mukmin yang cerdas, dia memahami betul bahwa Allah yang Maha Besar, maka tidak ada pilihan lain bagi dia kecuali ya mengesahkan Allah semata. Tidak ada pilihan lain bagi dia kecuali meyakini tauhidullah, keesaan Allah. Makanya di situ muncul tahlil. Jadi setelah takbir la ilaha illallah, ya, itu ekspresi keimanan kita
kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita tahu yang maha besar itu Allah, nggak ada yang patut disembah kecuali Allah. Nggak ada yang patut dijadikan ilah, dijadikan sesembahan illallah kecuali Allah, ya. Bahkan ditutup lagi dengan kalimat takbir, huwallahu akbar. Dialah Allah yang maha besar. Ditegaskan lagi. Kemudian takbir lagi, ya. Walillahil hamd. Baru kalimat tahmid, gitu kan? Maknanya apa? Setelah takbir menggiring kita kepada tahlil, kemudian tahmid. Itu bentuk ya pengingatan Allah kepada kita, hendaknya kita bersyukur atas keimanan kita. Hendaknya kita bersyukur atas hidayah yang Allah berikan kepada kita. Setelah memahami begitu besarnya Allah dengan segala kemahaannya, kemudian menggiring kita kepada tauhidullah, mengimani Allah sebagai satu-satunya ilah, kemudian menggiring kita kepada syukur, ya, menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur dengan kalimat tahmid, walillahil hamd, segala puji bagi Allah, gitu ya. Nah, ini kembali lagi hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang memiliki sifat khusyuk, memiliki ketundukan hati. Ketika dia takbir Allahu Akbar, maka disitulah hatinya juga ikut tunduk kepada Allah, dan tidak hanya dalam rangkaian ibadah ritual saja, tetapi yang dimaksud dengan al-khusyuk di sini adalah ketundukan hati menerima semua perintah Allah dan menjalankan ketaatannya kepada Allah dengan sepenuh hatinya. Ya, inilah yang dimaksud al-khusyuk. Jadi saat ini ya sulit sekali kita menemukan orang-orang yang memiliki ya al-khusyuk ini. Makanya kata Rasulullah ya bahwa ilmu yang pertama yang diangkat dari muka bumi itu adalah khusyuk, gitu ya. Nah, tugas kita yang sekarang ini masih diberikan kesempatan hidup, bagaimana membangun ya al-khusyuk ini di dalam diri kita. Ya, jangan sampai ya kita termasuk orang-orang yang ya di dalam beribadah kepada Allah, di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, tidak disertai dengan ketundukan hati. Ya, Bapak Ibu misalkan pernah merasakan nggak lagi sholat seringnya apa? Lupa rokaatnya, gitu ya. Ya kalau sholat subuh rasa-rasanya sih jarang yang lupa rokaat. Biasa kalau udah sholat zuhur gitu yang 4 rokaat ya, asar gitu ya, itu ada aja tuh setan gitu kan. Nah itu mengindikasikan bahwa kita tidak memiliki ketundukan hati. Ya jadi kemana-mana gitu kan. Ibu-ibu biasanya tuh yang paling diingat apa? Lagi sholat ya. Kompor tadi udah dimatiin belum gitu kan? Jemuran udah diangkat belum? Ini udah mau hujan gitu kan. Ya, apalagi misalkan ya urusan dapur lah kebanyakan ibu-ibu ya. Kalau bapak-bapak udah masuk masjid, ingatnya apa? Tadi kunci motor masih ngegantung apa udah dikantongin gitu. Atau misalnya tadi kalau misalkan bawa helmnya udah ditaruh tempat aman apa masih di motor takutnya hilang atau takutnya kehujanan gitu dan seterusnya. Artinya orang yang khusyuk itu ya ketika fokusnya bergeser dari Allah kepada selain Allah, maka sesungguhnya dia tidak khusyuk, gitu ya. Atau sebaliknya gini, al-khusyuk itu saya pernah menggambarkan seperti orang yang sedang bengong, orang ngelamun, Pak. Maknanya orang ngelamun itu gini, dia fokus kepada sesuatu tertentu dan ghaflah, lalai kepada yang lainnya. Ya, jadi orang yang ngelamun itu dia fokus kepada sesuatu hal tertentu, ya, tetapi dia ghaflah atau lalai kepada yang lainnya. Nah, sebegitulah harusnya seseorang yang punya kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harusnya fokus hanya kepada Allah dan ghaflah kepada selainnya. Sehingga ketika dia salat itu fokusnya hanya kepada Allah, ya. Jadi enggak dibalik gitu ya. Nah, kita seringnya malah terbalik. Fokusnya kepada sesuatu yang bersifat duniawi, sebaliknya ghaflah kepada Allah, lalai kepada Allah. Akhirnya ya yang kita ingat, yang kita bayangkan, yang selalu terbesit di dalam pikiran kita ya hal-hal yang duniawi terus gitu ya. Nah, ini yang jadi catatan penting bagi kita, jangan sampai ya kita termasuk orang-orang yang demikian. Ya meskipun kita pernah merasakannya, diperbaiki lagi, ya ditingkatkan lagi. Jadi kualitas kekhusyuannya, ya sifat khusyuknya terus diasah lagi, ya. Jadi biasakan betul, bahkan kalau para sahabat itu, ya seperti Abu Bakar As-Siddiq itu ketika wudhu saja sudah bergetar, sudah merasakan mau bertemu dengan sosok yang dicintainya. Jadi saking merasakan betul, ya ketundukan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan wudhu aja gerasa-gerusu gitu, sampai wudhunya udah sempurna belum ya, ulang lagi gitu kan.
Nah, ini tipu daya setan begitu ya. Kadang juga tadi udah sampai mana tadi bisa ngulang lagi udah 3 kali belum. Nah, ini nih bedanya kita ya dengan para sahabat ya. Nah, jadi kembali lagi ini nas yang pertama yang beliau sampaikan terkait penyakit masa kini ya. Kemudian yang kedua, walakinnakum gutsa'un ka gutsa'is sail. Akan tetapi kalian itu seperti buih ya yang ka gutsa'is sail, berada di tengah air bah ya. Atau juga ada yang menerjemahkan ka gutsa'is sail itu seperti di tengah lautan. Wala yaqdhifanna fi qulubikum alwahan ya. Dan Allah mencampakkan, menanamkan di dalam hati kalian alwahan, penyakit wahan. Hubbud dunya wa karahiyatil maut, wa karahiyatul maut ya. Cinta dunia dan benci, sangat amat benci sampai ke taraf takut ya, al maut yaitu kematian. Akhrajahu Abu Daud wa huwa hasan. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, derajatnya hasan. Ya. Jadi ini dalil kedua yang beliau sampaikan tentang penyakit masa kini, yaitu apa? Al-wahan. Penyakit wahan. Kalau kita awal-awal COVID itu taunya bukan COVID ya, taunya apa? Penyakit dari Wuhan, gitu kan? Kan ada penyakit Wuhan, ada penyakit wahan gitu. Dan bagi seorang mukmin lebih berbahaya penyakit wahan daripada Wuhan. Ya. Orang-orang beriman yang wafat karena wabah, dia pahalanya seperti orang yang mati syahid. Jadi nggak terhina. Seandainya ada saudara kita, famili kita, ya dan benar-benar memang terpapar COVID-19 ini yang sudah mewabah sedunia, insya Allah kalau dia orang baik, ya dia mendapatkan pahala seperti orang mati syahid, tidak terhina. Tetapi beda dengan ini penyakit wahan. Ya. Apa itu penyakit wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Ya. Ini kan kalau hadis lengkapnya Rasulullah menggambarkan bahwa suatu masa ya kata beliau ya saya bacakan saja ya. Yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'al akalah ila qas'atiha. Jadi hampir saja bangsa-bangsa itu, umat-umat itu mengurubuti kalian ya. Seperti orang-orang yang kelaparan dan kemudian di hadapannya ada hidangan makanan. Jadi dari berbagai arah itu mengerubuti kaum muslimin seperti makanan atau hidangan di tengah-tengah mereka. Ya. Faqala qailun min qillati nahnu yauma idzin ya. Faqala kemudian sahabat ada yang bertanya qailun wa min qillati nahnu yauma idzin ya. Jadi apakah saat itu jumlah kami sedikit ya? Wahai Rasulullah, kemudian qala bal antum yauma idzin katsir ya. Kata Rasulullah bahkan ya akan tetapi ya, bal antum yauma idzin katsir ya. Bahwa kalian itu di kondisi saat itu jumlahnya banyak. Nah, baru tadi yang dikutip oleh Syekh Said Hawa, walakinnakum gusaun ka gusa'is sail. Tetapi kalian itu banyaknya itu seperti buih. Ka gusa'is sail, buih di tengah air bah. Ya, Bapak Ibu pernah lihat gak serpihan misalkan sampah atau buih-buih hasil serpihan apapun gitu ya. Kalau di tengah lautan itu kan mereka ngumpul kelihatan banyak kalau disorot dari atas, tetapi punya kekuatan nggak? Nggak punya. Terombang-ambing dengan mudah gitu ya. Mudah diombang-ambingkan. Nah kata beliau, wala yanzi'annallahu min suduri aduwakum ya. Al-mahabatu minkum. Wala yaqdhifannallahu fi qulubikum ya al-wahn. Jadi kata Rasulullah, kenapa sampai begitu? Umat Islam banyak tapi tidak punya pengaruh, tidak punya kekuatan, tidak punya izzah, kemuliaan di hadapan musuh-musuhnya, karena kata Rasulullah, Allah telah ya mencabut ya wala yanzi'annallahu min suduri aduwakum. Jadi itulah telah dicabut dari hati-hati musuh-musuh kalian itu al-mahabbah, rasa takut, rasa gentar. Jadi musuh-musuh kita itu, musuh-musuh Islam itu, meskipun tahu umat Islam ini banyak, mayoritas, udah nggak ada rasa takut sekali. Ya. Jadi udah takutnya itu udah hilang. Ya. Nah kemudian yang lebih bahaya lagi, wala yakdhifannallahu fi qulubikum ya al-wahn. Jadi kata Rasulullah, dan Allah mencampakkan, menanamkan ke dalam hati kalian itu ada penyakit yang namanya wahan.
Apa itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau kita perhatikan kondisi umat Islam saat ini, contoh yang saat ini sedang viral, beberapa saat terakhir ini isu Palestina itu ya menjadi isu dunia, ya termasuk di negeri kita. Perhatikan bagaimana umat Islam yang dominan, yang mayoritas, sama sekali tidak dianggap gitu ya oleh musuh-musuhnya, gitu ya. Jadi ketika Presiden Israel pertama atau sebelum itu tahun 47 itu terjadi eksodus besar-besaran itu dari Jerman ke, ya terutama dari Jerman yang lagi dikejar-kejar sama Nazi itu, orang-orang Yahudi itu dikejar oleh Nazi, akhirnya dia keluar dari Jerman dan eksodus ke Palestina. Hanya membawa seadanya, pakaian yang ada dipakainya saja, ya. Kemudian dengan membawa segudang harapan gitu kan, sampai bawa spanduk gitu yang isinya kurang lebih ya bahasanya mereka itu tentara Jerman telah menghancurkan keluarga kami dan harta rumah-rumah kami, ya, maka janganlah kalian menghancurkan harapan kami, kurang lebih gitu. Jadi mereka sendiri mengiba kepada masyarakat Palestina saat itu untuk diterima ya masuk ke wilayah Palestina dan bisa tinggal dengan tenang dan damai di sana. Diterima dengan baik-baik tahun 47. Apa yang terjadi? Setahun kemudian deklarasi negara Israel. Ternyata di balik itu semua ada sebuah perjanjian yang dikenal dengan perjanjian Balfour, di mana perjanjian itu ya hasil kesepakatan antara petinggi Yahudi yang bernama Rothschild. Jadi Rothschild ini seorang Yahudi yang menguasai seluruh bank sentral di dunia, termasuk Bank Indonesia. Jadi nggak ada yang lepas dari cengkraman Yahudi gitu ya. Nah, Rothschild ini karena berjasa kepada pemerintah Inggris, dan Inggris saat itu dalam Perang Dunia I, ya termasuk sekutu yang mendapatkan kemenangan, sehingga banyak wilayah-wilayah sedikit lagi ya, sehingga mendapatkan wilayah-wilayah jajahannya itu yang diberikan kepada kolega-koleganya, termasuk kepada Yahudi. Jadi saat itu Rothschild minta kepada Balfour bahwa Yahudi tolong diberikan wilayah di mana mereka ingin mendirikan sebuah negara Yahudi, dan diberikanlah wilayah Palestina itu sehingga berdirilah negara Israel. Apa yang ingin saya katakan? Ketika setahun berikutnya itu deklarasi negara Israel, dan presiden pertama Israel itu setelah deklarasi itu nggak bisa tidur semalaman. Kenapa? Ketika diwawancara, kenapa dia disampaikan kepada wartawan bahwa bagaimana saya bisa tidur ketika saya dihantui rasa takut luar biasa, ya. Jadi dia ngebayangin ketika deklarasi negara Israel, di mana wilayah itu adalah wilayah kaum muslimin, yaitu Palestina gitu ya. Dia ngebayangin seluruh negara Arab pasti akan marah. Seluruh kaum muslimin pasti akan emosi dan akan menyerang mereka besoknya gitu ya. Berpikirnya udah begitu. Sampai nggak bisa tidur semalaman, tapi begitu sampai besoknya terlihat tenang-tenang saja. Negara-negara Arab itu seolah-olah tidak ada apa-apa dan seterusnya. Maka disitulah dia berkomentar lagi, oh iya, saya baru menyadari yang saya hadapi adalah singa yang tertidur. Jadi itu kesimpulan dari Presiden Israel pertama melihat kekuatan kaum muslimin. Jadi disadari atau tidak, kita ini umat yang besar, punya kekuatan, punya potensi, tetapi seperti singa yang tertidur. Sehingga itulah ya yang menyebabkan mereka tidak merasa takut lagi dengan kaum muslimin. Makanya mereka berbuat aniaya kepada saudara-saudara kita di Palestina dengan berbagai tindakan kezalimannya. Ya, mereka nggak takut, karena bagi mereka kaum muslimin terpecah belah kok. Ya, dan disitulah yang makanya diisyaratkan oleh Rasulullah bahwa telah dicabut rasa takut itu dari dada musuh-musuh kalian, dan kalian ya mendapatkan penyakit yang namanya al-wahan. Nah ini sebagai kata penutup, penyakit wahan ini lebih berbahaya daripada penyakit Wuhan bagi seorang mukmin. Jangan sampai kita ya terjangkiti oleh al-wahan ini, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, ya, wa karahiyatul maut, ya, cinta dunia dan takut akan mati. Saking cintanya kita kepada dunia sehingga kita tidak mau kehilangan dunia kita. Kenapa? Karena ketika kita direnggut oleh kematian, berarti ketika itu pula kita harus meninggalkan dunia, dan itu yang tidak dikehendaki oleh orang-orang yang memiliki hubbud dunya wa karahiyatul
maut ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.